Halo pemirsa Jawa Post TV, kembali lagi bersama program Up Close with Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Kelembagaan, Bapak Imade Sunarsa. Halo Bapak, Halo, apa Anissa. kabar? Astungkar selalu baik. Astungkar selalu baik. Wah, luar biasa sekali hari ini kita dapat berbincang nih Pak, mengenai media sosial, mengenai tentang bagaimana sih media ini sebenarnya gitu. Mungkin banyak juga pemirsa yang belum tahu ya Pak. Nanti bisa kita bincang-bincang tentang media gitu. Boleh, dengan senang hati. Baik Bapak, mungkin di era sekarang perkembangan zaman ini sangat pesat sekali ya tentunya. Media itu digunakan oleh berbagai kalangan usia, mulai dari Gen Z, milenial hingga baby boomers. Nah, mungkin ada beberapa hal nih Pak yang ingin saya tanyakan. Untuk dari Bapak sendiri bagaimana sih Pak menilai perkembangan media online dan digital dalam beberapa tahun terakhir ini? Dan mungkin apakah Bapak melihat adanya perubahan yang signifikan dalam pola konsumsi media di masyarakat kita, terlebih di Indonesia ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Saya harus sampaikan kepada pemirsa Jawa Post TV dimanapun berada, begitu ya. Sebenarnya untuk urusan media sosial, untuk urusan media-media yang berbasis internet, gitu, sebenarnya sih harus kita sampaikan belum menjadi ranahnya KPI untuk mengawasi. Belum. Namun dalam perkembangan regulasi, kemudian di rancangan undang-undang penyiaran yang baru. Nah, ini kan undang-undang kita ini kan tahun 2002 tentang penyiaran gitu. Jadi dalam perkembangan penyusunan regulasi ini kemudian akan dimunculkan satu klausal bahwa media sosial ini akan diawasi gitu. Nah, entah nanti KPI yang mengawasi atau lembaga lain, tetapi memang perkembangan ini sudah dirasakan cukup dahsyat, cukup masif untuk mempengaruhi masyarakat gitu ya. Nah, meskipun bukan menjadi ranah pengawasan KPI, Mbak Anissa, tetapi dalam setiap kita mengadakan literasi, dalam setiap kita wawancara seperti ini, kemudian kita turun ke masyarakat, selalu mengatakan kenapa KPI kok tidak ngawasin atau kok dibiarkan gitu. Ada YouTube, ada kemudian medsos lain, lah media-media baru yang lain. Kok bisa menjadi begitu tanda kutip kok begitu menjadi liar gitu ya, artinya kontennya kok seolah-olah tidak ada yang membatasi. Walaupun di sisi lain konten-konten media itu juga ada gunanya, ada manfaatnya gitu. Nah, berbicara masalah itu kemudian menurut kami, karena kita sering berinteraksi, kan kami tidak mungkin mengatakan dan menilai medsos karena bukan ranah kami. Tetapi interaksi kami dengan masyarakat, interaksi kami dengan pemangku kepentingan, berharap medsos ini bisa diawasi gitu. Oleh karena itulah kami kemudian melihat berapa sih efek medsos ini kepada masyarakat gitu. Kalau misalkan dilihat dari grafik, dilihat dari survei, memang pergerakan medsos, pergerakan media-media digital yang berbasis internet, termasuk over the top loh. Saya harus sampaikan seperti Netflix, seperti itu sebenarnya bukan ranahnya KPI, tetapi itu berbasis internet. Itu kalau pertanyaan seberapa besar merasuk dan juga mempengaruhi masyarakat, sangat besar dalam pandangan kami dan juga dalam pandangan beberapa survei begitu. Karena apa? Karena apa yang dibutuhkan yang dulunya menjadi konten daripada televisi itu sekarang sudah juga menjadi konten dari media ini. Misalkan kalau di kita itu kan ada hiburan sehat, ada informasi, ada edukasi. Itu kan tiga hal yang menjadi media fungsi dari media penyiaran. Tetapi yang tiga ini juga sudah masuk ke media sosial. Ada ada hiburannya juga, ada informasi juga yang disampaikan, ada juga edukasi yang disampaikan. Tetapi di sisi lain ada konten-konten yang tidak bisa diawasi gitu, tidak bisa dikendalikan. Kalau televisi, radio, konten yang saya sampaikan tadi itu tidak mungkin mengandung hoax, tidak mungkin kemudian melanggar norma. Karena apa? Ada peraturan yang harus mereka patuhi yang dikeluarkan oleh KPI gitu.
Jadi seperti itu Mbak Anissa. Jadi kalau pertanyaan seberapa besar, sangat besar dan sangat masif gitu. Sangat signifikan sekali ya Pak. Sangat signifikan. Saya bahkan kadang-kadang selalu menyatakan kepada masyarakat, sudahlah, kalau untuk mencari informasi dan pendidikan, usahakan tidak sepenuhnya menjadi generasi penunduk gitu. Sekali harus menjadi generasi menengadah untuk melihat dan mendengar. Karena apa? Kalau misalkan mereka melihat di TV, mendengar di radio, saya jaminkan itu tidak hoax. Karena apa? Karena kami 24 jam mengawasi itu. Gitu. Karena kalau media sosial mungkin terlalu luas juga, banyak orang bisa menggunakan, setiap orang bisa membuat konten mungkin ya Pak. Iya, makanya betul. jadi banyak sekali berita-berita hoax. Mungkin dari situ Pak, pandangan Bapak, dampaknya itu ada apa aja sih Pak? Baik itu dampak positif atau negatif nih kepada masyarakat. Saya kira untuk setiap konten, untuk setiap yang mereka tonton, untuk yang setiap mereka cermati, maka pasti akan ada mudaratnya dan manfaatnya. Saya tidak menampilkan bahwa media sosial juga memiliki manfaat, kreativitas. Ada warung yang dulunya susah untuk bangkit, kemudian melalui media sosial mereka bisa bangkit. Melalui YouTube mereka bangkit. Orang yang dulunya punya kreativitas tapi sulit masuk ke media-media mainstream seperti radio dan televisi, dia bisa membuat konten dan tiba-tiba menjadi viral, kemudian dia bisa mengendorse. Itu juga bagian dari manfaat. Tapi mudaratnya apa? Saking viralnya, mereka kemudian haus konten. Lalu tidak kemudian memperdulikan tentang norma. Asal lucu, asal viral. Ini kan banyak ini, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak layak. Anak kecil juga sudah memegang HP. Banyak wanita-wanita juga yang memegang HP. Banyak anak-anak didik yang sebenarnya sekarang juga sudah memiliki HP karena tuntutan gitu. Nah, tetapi konten-konten yang dulunya berkeinginan untuk meningkatkan bisnis, untuk meningkatkan kreativitas, tetapi kebablasan juga. Sehingga anak-anak sekarang banyak yang berkata kasar, berkata yang tidak sopan, itu karena terinspirasi juga dari medsos gitu. Oke, baik Bapak. Kalau kita masih tetap membahas tentang media sosial ya Pak ya. Seiring dengan meningkatnya penetrasi media digital, bagaimana dari pihak KPI berperan dalam memastikan keberadaan konten yang berkualitas dan etis di platform online? Seperti yang tadi Bapak katakan kan ada agak dampak buruknya nih dari media online. Bagaimana sih Pak pihak KPI? KPI itu begini Mbak Anissa dan pemirsa Jawa Pos TV, KPI tidak memiliki kewenangan gitu. Tetapi KPI memiliki kewenangan dan juga tugas di sisi media-media konvensional seperti TV dan radio. Oleh karena itu, ketika di media sosial ini ternyata sudah mulai menggeser pemirsanya, maka apa yang dilakukan? Pertama, oleh televisi harus juga meningkatkan kualitas siarannya dong. Pertama. Yang kemudian, yang kedua, dari sisi lembaga penyiaran, dari sisi TV dan radio harus meningkatkan kreativitas juga gitu. Karena sebenarnya masyarakat kan menonton TV dan radio kan tidak perlu bayar. Artinya sebenarnya lebih mudah. Cuman ya kadang-kadang aktivitas masyarakat kan di luar, tidak bisa dong bawa TV kemana-mana gitu. Tetapi mungkin saja dengan kreativitas dan juga inovasi itu bisa mempertahankan pemirsanya. Itu dari sisi lembaga penyiaran ya, melihat dampak dari media sosial ini. Dari sisi pemerintah apa? Nah, pemirsa Jawa Pos TV, saya ingin sampaikan bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu sudah disampaikan tentang digitalisasi penyiaran. Ya, jadi digitalisasi penyiaran memungkinkan orang sekarang menonton TV yang sekarang yang disaksikan oleh masyarakat nggak ada lagi semutnya tuh, nggak ada kresek-kresek suaranya. Jadi digitalisasi penyiaran itu sekarang menonton tuh sudah seperti menonton parabola, jernih suaranya, bersih gambarnya, dan teknologinya juga canggih. Ini salah satu juga peran pemerintah bagaimana agar masyarakat itu kembali kemudian dari sisi teknologinya kembali mencintai penyiaran. Karena apa? Tidak lagi alasannya kenapa malas nonton TV, karena gambarnya tidak bagus, suaranya juga kadang-kadang kresek-kresek begitu. Nah, ini sebagai bagian dari keinginan pemerintah juga untuk bagaimana
masyarakat kembali mencintai penyiaran. Nah, sudah dari LP-nya membangun kualitas yang baik, dari pemerintahnya juga sudah membuat desain regulasi dengan baik, maka apa yang harus dilakukan oleh KPI gitu? KPI ini juga harus selalu memberikan himbauan kepada lembaga penyiaran ketika ada hoax di media sosial. Maka kami selalu memberikan himbauan kepada TV. Hari ini juga nih saya meminta kepada Jawa Post TV agar menjadi penjernih gitu Mbak Anissa. Kalau misalkan ada viral tentang hal-hal yang sifatnya hoax yang tidak benar, maka televisi dan radio harus membuat juga konten yang sama tetapi sifatnya menjernihkan gitu. Kalau misalkan ada puting beliung di mana begitu ya, itu kemudian dibesar-besarkan untuk menakuti masyarakat, ya asalkan. Maka televisi dan radio juga harus memberikan gambaran tentang peristiwa itu, tapi yang benar gitu. Karena kan KPI tidak bisa menyetop itu, menyetop isu-isu yang berkembang yang tidak benar itu. Oleh karena itu, jadilah penjernih di masyarakat terkait dengan opini dan isu-isu yang tidak benar. Itu juga yang harus dilakukan oleh televisi dan radio. Nah, itu salah satu strategi kita bersama antara lembaga penyiaran, pemerintah dan juga KPI. Dan banyak hal lain nanti yang akan saya sampaikan gitu. Oke, baik. Mungkin ya tadi sudah berbincang banyak ya mengenai media sosial, dampak positif dan juga negatifnya. Setelah ini kita akan membahas lebih lanjut ya Pak setelah segmen berikut ini. Terima kasih. Om Swastiastu, Titiang I Gusti Ngurah Jenegara dan sekaligus selaku Wali Kota Denpasar menyampaikan rahajeng yang rahina galungan lan kuningan. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa asung kertawaru nugrahanya kepada kita sekalian dalam pengabdian kita sesuai dengan swadharma kita masing-masing. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Swastiastu. Saya Bupati Badung Inyoman Giri Prasta mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan, Kuningan dan Nyepi Sake 1946 kepada seluruh umat Hindu di Nusantara. Hari Raya Galungan adalah hari untuk mengaturkan maha suksmaning hidup kehadapan ide yang widi dalam segala manifestasinya atas terciptanya dunia beserta dengan isinya. Sementara itu, Hari Raya Kuningan merupakan hari untuk memohon keselamatan, perlindungan dan tuntunan lahir dan batin kepada Dewa, Batara, dan para Pitara. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Hari Raya Nyepi yaitu untuk menciptakan keharmonisan, kedamaian Buana Agung dan Buana Alit dengan mengimplementasikan catur berata penyepian. Melalui peringatan Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Nyepi ini, umat Hindu hendaknya senantiasa berkontemplasi untuk diri, menyatukan kekuatan rohani agar mendapat pikiran pendirian yang terang, bersatunya rohani dan pikiran yang terang inilah wujud Dharma dalam diri. Rahayu. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Titiang Enengah Tambo, Bupati Jembrana mengucapkan Rahajeng Nyangre Rahina Suci Galungan, Kuningan lan Nyepi. Dumugi ide Sang Hyang Widiwasa atas asung kerta warunugrahunya senantiasa memberikan rahmat dan anugerahnya kepada kita sekalian dalam pengabdian kita sesuai dengan swadharma masing-masing. Om Santi, Santi Om. Salam bahagia. Halo pemirsa
Pemirsa Jawa Pos TV, kembali lagi bersama saya Anissa Barati dalam program Up Close with Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Kelembagaan, Bapak Imade Sunarsa. Bagaimana nih Bapak, tadi kita sudah berbincang banyak sekali ya. Dan mungkin sekarang ada juga masih tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai regulasi dan juga pengawasan terhadap media digital. Nah, untuk regulasi terhadap media online dan digital itu tentunya seringkali menjadi sorotan. Mungkin bagaimana Bapak atau mungkin ada perannya sendiri, tugas dari KPI sendiri untuk mengawasi terhadap konten. Mungkin karena itu sudah dibahas tadi, tantangan terbesarnya apa sih Pak untuk mengawasi hal-hal seperti itu? Oke, kalau jadi di revisi undang-undang itu memberikan pengawasan itu kepada KPI, maka tentu tantangannya besar. Karena apa? Kalau dalam data yang disampaikan kepada kita itu, dalam 1 jam itu konten-konten media sosial itu jutaan, tidak sedikit, ya kan? Lalu bagaimana berkaitan dengan mengawasi ini? Maka salah satunya adalah regulasinya harus benar ada. Itu dulu. Jadi revisi undang-undang tentang penyiaran itu harus disahkan, disahkan karena ini sudah masa penyusunan dan masa pembahasan di Balik. Gitu. Di samping itu juga penting ada literasi, Mbak. Literasi itu artinya begini, kita datangkan para YouTuber, pembuat konten, ya. Kemudian kita adakan pembinaan, kita adakan komunikasi tentang norma, bahwa apa yang dibuat itu juga memiliki imbas yang besar juga gitu. Karena tidak hanya sekedar laku, laris dan juga viral. Literasi penting kita laksanakan kepada pembuat konten, ya kan? Literasi juga penting kita laksanakan kepada pemirsanya. Maka kami dari KPI itu sering datang ke mahasiswa, masyarakat umum. Saya baru datang dari Lombok, sebelumnya di Ponorogo, sebelumnya di Tulungagung, kemudian sempat juga di Kepri. Itu berbicara kepada masyarakat tentang bagaimana mereka mengkonsumsi media, apakah televisi dan medsos. Lalu di sana kita berinteraksi bahwa yang benar itu begini. Efek dari konten begini ini bisa membuat anak-anak begini gitu. Jadi literasi juga kita lakukan. Di samping kita melaksanakan komunikasi dengan provider kontennya, kita juga akan berinteraksi dengan masyarakatnya agar juga diawasi anaknya. Dia sedang menonton TV. Kalau misalkan tayangannya tidak tepat untuk anak-anak, maka dia juga harus, orang tua juga harus mengawasi dan mendampingi. Kalau misalkan anak-anak itu ternyata sedang menonton, apa saja yang kira-kira dia tonton di YouTube misalnya, harus juga kita, masyarakat, terutama ibu-ibu dan orang tua juga harus aware gitu. Betul. Ini yang harus kita lakukan, tantangannya juga besar. Tetapi tantangan yang terberat adalah tantangan regulasi. Bagaimana ketika ini melanggar gitu? Seberapa, apa yang harus dilakukan, sanksi apa yang harus diberikan kepada teman-teman yang salah dalam memberikan tayangan di media sosial. Ini juga menjadi bahasan harusnya secepatnya ada gitu. Karena kan sekarang ini kan KPI itu hanya mengawasi TV dan radio. Tetapi ini kan masyarakat sudah berbondong-bondong ingin juga diawasi media sosial. Tapi kan tidak ada satu penaturan. Yang ada itu cuma undang-undang tentang ITE, Mbak Anissa. Tentang ITE, tapi tidak kuat juga untuk bisa mengawasi seluruh konten ini gitu. Nah, kita berharap bersama segera ada aturan yang bisa mengawasi ini. Yang kedua, kemudian piranti aturannya jelas, ya. Kemudian mungkin juga kalau misalkan terlalu banyak ini konten, bagaimana cara mengawasinya? Emang bisa pakai alat apa gitu untuk mengawasi 1 jam ada sekian konten YouTube, sekian jam ada konten yang di Netflix, di mana gitu ya, di medsos yang lain, ada Twitter sekarang, bahkan di Facebook juga kayak begitu. Maka mungkin kayak kemarin tuh mungkin menggunakan teknologi artificial intelligence misalnya, AI kan, AI, jadi artificial intelligence itu misalkan bisa saja menggunakan teknologi ketika ada ngomongan masalah, ada bahasa yang menyinggung tentang kasar gitu, udah terkat oleh teknologi ini gitu.
Betul. Langsung ter-take down juga bisa. Ter-take down juga langsung. Mungkin itu bisa menjadi salah satu teknologi yang kita pakai. Karena mengawasi medsos berat loh. Mengawasi YouTube berat. Karena sekarang Mbak bisa bikin YouTube, semenit lagi bikin YouTube. Siapa yang dipakai? Kecuali teknologi juga. Atau kita berkoordinasi dengan pemilik YouTube-nya. Artinya misalkan gini. Kan ini kan provider ini kan juga ada lembaganya. Nah, kemarin saya kan di KPI Pusat dengan adanya isu-isu bahwa KPI akan mengawasi ini, itu dari pihak direktur YouTube dan direktur Google tuh diskusi ke KPI. Dia yang menceritakan itu. Dalam 3 hari ini kami udah men-take down 6 juta tayangan loh. Begitu disampaikan. Sebenarnya mereka juga sebenarnya sudah juga membuat teknologi untuk men-take down. Misalkan YouTube nih, kalau misalkan kita laporkan, kan ada nih kotak laporan itu. Kalau misalkan sekian orang melaporkan, itu bisa di take down sendirinya. Tapi ternyata belum cukup juga untuk bisa mengawasi isi dari YouTube itu. Gitu. Terbukti masih berkeliaran konten-konten yang dikeluhkan oleh masyarakat. Betul. Begitu. Jadi ini tantangan kita bersama. Dari sisi providernya kita ajak bicara, YouTube Indonesia, Google Indonesia misalnya nanti. Dari masyarakatnya kita literasi agar tidak juga asal membuat konten. Dari penggunanya kita juga harus literasi asal tidak sekedar menonton gitu. Awasi anak-anak menonton ini kan, ini sudah berat ini, sudah masif gitu. Imbasnya juga berat. Oleh karena itu begitu nanti undang-undang penyiaran direvisi, diberikan kewenangan untuk mengawasi itu, maka kita akan kuatkan kelembagaannya, kuatkan KPI, kuatkan infrastrukturnya, kuatkan teknologinya untuk mengawasi, ya, termasuk juga kuatkan literasi, agar ini menjadi tanggung jawab bersama, gitu. Pemerintah juga, masyarakat juga, provide konten itu juga, gitu. Saya kira itu tantangan, tetapi kalau kita bersama-sama berikhtiar baik, astungkara atas niatan yang baik untuk mencerdaskan masyarakat, saya kira tidak ada hal yang tidak bisa. Sebab ada 8 negara di dunia ini sudah tidak lagi memakai medsos. Dia cut, tidak boleh masuk. Nanti di search deh di Google. Iya. Sebutkan beberapa negara yang tidak memperbolehkan medsos di negaranya. Saking suka mungkin ya, sudah berat gitu. Iya, mungkin maka dari itu nanti kita berharap juga ya dari KPI itu dapat memiliki tanggung jawab baru mungkin untuk mengawasi media sosial nih, gitu ya Pak ya. Dan tentunya kita harus bekerja sama juga pemirsa. Untuk yang mengkonsumsi media kita harus menjaga, mungkin apalagi yang punya anak-anak nih pemirsa, harus dijaga ketat karena kita tidak pernah tahu di media itu ada berbagai macam konten yang mungkin kurang layak atau isu-isu sensitif untuk anak-anak. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi bincang-bincang bersama Bapak Made. Terima kasih. See you. Om Swastiastu, pemirsa Jawa Pos TV Bali. Kami perwakilan LSPR Bali mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Nyepi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan anugerahnya kepada kita sekalian dalam pengabdian kita sesuai dengan swadharma masing-masing. Om Santi 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 Om. Kami dari Swiss Hotel Internasional ingin mengucapkan Rahaja Nyangga Rahajunan Galungan dan Kuningan. Semoga ide saya dewasa hasil tertawa geraha kepada kita sekalian dalam pengabdian kita sesuai dengan swadharma masing-masing. Om Swastiastu. Marilah kita merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Segenap keluarga besar Miracle Ultimate Denpasar mengucapkan Rahajeng Raine Galungan lan Kuningan, dumugi Rahayu sareng sami. Om Santi 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 Om.
Halo pemirsa, kembali lagi kita dalam program Up Close with Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Kelembagaan, Bapak Imade Sunarsa. Wah, tentunya tadi kita sudah banyak sekali berbincang mengenai media sosial, yang dimana mungkin sekarang saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana sih kondisi penyiaran dengan adanya konten yang beredar di media sosial saat ini? Terima kasih Mbak Anissa, pemirsa Jawa Post TV. Saya kira kalau di kondisi media penyiaran begitu ya, itu sebenarnya memang karena teknologi itu memang sudah tergerus lah ya. Jadi memang karena teknologi, activity TV kemudian mengalami penurunan kepemirsaan, termasuk radio juga gitu. Jadi dan ini dengan adanya kondisi medsos itu diperparah gitu. Artinya menambah terpuruknya media-media mainstream TV dan radio. Karena apa? Karena berkaitan dengan ekonomi ini tidak adil, Mbak Anissa. Kok tidak adil ya? Apa salahnya medsos kan? Begini maksud saya. Jadi untuk televisi dan radio untuk bisa operasional, untuk bisa berkreativitas, untuk bisa kemudian membuat konten-konten yang bagus, dia butuh biaya. Lalu dari mana? Biayanya dari iklan dong. Dari iklan, dari kontribusi pengusaha dalam bentuk iklan, baik iklan komersil maupun iklan layanan masyarakat gitu. Jadi pure sebagian besar dari iklan. Nah, kemudian di sisi lain pengiklan ini sudah mulai menggeserkan iklannya itu di medsos. Kenapa? Karena dianggap medsos lebih banyak melihat, lebih banyak dilihat, lebih banyak dinikmati dengan konten yang kadang-kadang tidak benar. Sorry nih, asal lucu, ya, kemudian asal viral. Nah, ini kan tidak adil. Kalau misalkan televisi dan radio ikut-ikutan membuat konten asal viral, asal lucu, ada pengawasnya nih, kami di KPI. Jadi di sisi lain, mereka boleh membuat konten-konten apa saja yang membuat viral, yang menarik pengiklan. Di sisi lain, televisi dan radio itu diawasi. Salah dikit, disemprit sama kita-kita. Kan ini tidak adil gitu. Ada ketidakadilan. Oleh karena itu, kita berharap bahwa segera harus ada regulasi gitu. Jadi di samping yang saya ceritakan tadi, secara ekonomi, ini televisi dan radio kan akan tergerus. Akan mulai dia sedikit pemirsanya, di samping karena teknologi, juga karena iklannya turun. Karena pengiklan ini mencari yang asal viral, asal lucu, asal kasar bahkan kadang-kadang. Oh, yang mana kasar itu yang ngetop. Kemudian banyak dia ngendorse produk. Karena apa? Karena mereka melihat rating kepemirsaan gitu. Nah, inilah yang saya sampaikan bahwa kalau ingin kita bersama-sama tetap mencerdaskan masyarakat, biar masyarakat mendapatkan asupan informasi yang baik, informasi yang tepat, yang akurat, mendapatkan asupan pendidikan yang baik, maka regulasi harus segera diselesaikan gitu. Karena tidak mungkin kita, biarin aja, kalau memang mereka pengennya di medsos ya silakan aja. Tetapi kan tidak boleh, hadirlah negara gitu. Jadi negara harus hadir untuk bisa tetap apapun tontonan dari masyarakat, dia harus sifatnya mencerdaskan. Apapun hiburan yang disampaikan oleh media-media, itu adalah hiburan yang sehat. Gitu. Jadi ini harus tetap dipertahankan. Jadi kita berharap bahwa kondisi media penyiaran, televisi dan radio itu harus tetap dijaga juga. Di samping mereka tetap memberikan yang terbaik, ini yang sebelah ini yang sekarang kemudian menggerus iklan, mendapatkan iklan itu juga harus diawasi gitu. Harus diatur agar fair. Iklim persaingan media harus fair begitu. Betul. Tentunya harus fair ya Pak antara media penyiaran dan juga media sosial. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin bisa diberikan pesan atau saran juga untuk masyarakat yang mengkonsumsi media tentunya di zaman yang modern ini Pak. Saya berharap tentu
kami KPI itu diberikan tugas dan kewenangan bagaimana masyarakat yang menyaksikan media penyiaran harus tetap cerdas. Bagaimana orang menonton televisi menjadi lebih bijak, ya. Kemudian bisa menjaga integritas bangsa. Jangan kemudian semakin menonton televisi dan radio semakin bermusuhan begitu. Kita juga berharap bahwa masyarakat lebih cerdas memilih konten, gitu. Saya berharap begini. Memang sekarang orang tidak lepas dari medsos karena ada di genggaman gitu. Maka seperti yang saya tadi sampaikan di awal, jangan selalu menjadi generasi penunduk. Jadilah generasi yang bisa melihat dan mendengar. Karena apa? Karena yang dilihat di televisi dan didengar di radio, itu ada yang mengawasi. Jadi, kita jaminkan bahwa itu jauh lebih akurat gitu. Jauh lebih mencerdaskan. Karena ada aturan yang mereka harus taati gitu. Nah, kemudian di sisi lain, kreativitas di medsos, inovasi di medsos, kita tidak pernah juga sanggah. Itu bagus. Tetapi juga harus memperhatikan norma gitu. Bikinlah, saya tentu ini bukan kewenangan kami ya, untuk mengatur yang di sisi medsos itu. Tapi kalau boleh kami berharap agar kami tidak terlalu capek gitu untuk meliterasi, maka yang kita bersama-sama juga lah membuat masyarakat cerdas. Bikin konten yang bagus, bikin konten yang bijak agar yang menonton itu, yang kadang ada wanita, ada juga anak-anak, lebih tercerdaskan gitu. Hiburannya boleh bagus, tapi hiburannya yang sehat. Saya kira demikian, mudah-mudahan ke depan seluruh pemirsa media, baik itu media konvensional, media sosial, begitu habis menonton, justru isinya baik, lebih positif dan lebih cerdas, lebih bijak, dan akhirnya mencapai masyarakat yang lebih bermartabat begitu. Saya kira demikian, ya. Betul, baik seperti itu pemirsa, tadi kita sudah banyak sekali berbincang bersama Bapak Made. Kita sebagai masyarakat tentunya pengguna media, baik itu media konvensional ataupun media sosial, kita harus bijak. Apa yang kita lihat, apa yang informasi kita dapatkan tentunya harus kita pikirkan dulu, kita saring dulu, dan tentunya kita jangan sampai menerima pesan hoax ya Pak ya. Dan tentunya senang sekali ya pada hari ini kita dapat berbincang Bapak bersama saya Anissa Barati. Baik pemirsa juga bisa melihat tayangan ulang di YouTube Jawa Pos TV dengan edisi Up Close with yang tentunya di mana nanti kedepannya kita akan mengundang juga tokoh-tokoh yang sangat luar biasa sekali kami siapkan untuk Anda. Saya Anissa Barati, terima kasih dan sampai jumpa.